Orang gara-gara nyamuk pun masih rusak sholatnya, apalagi gara-gara yang lain. Taulah Bapak, penyakit kita laki-laki tak ada yang lain. Ya perempuannya. Ngapainlah munafik? Alah. Nanti kalau saya tunjuk Pak, tahu saya Pak. Siapa yang selingkuh sini tahu saya. Iya. Cuman tak boleh kita saling salah menyalahkan. Apalagi di hari baik dan bulan baik. Kenapa Pak Ustadz tidak boleh saling salah menyalahkan? Orang semua kita salah. Ya. Kita bilang kita sholat, padahal sebenarnya belum sholat. Ya, kan ada namanya syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ada nanti. Syariat itu zahirnya, luarnya, casingnya. Tarikat itu adalah penghubungnya, ya, channelnya, saudara hadirin. Hakikat itu tujuannya, makrifat itu rasanya. Mari kita umpamakan, di depan kita ini ada teh manis, ya. Seperti ini, teh manis seperti ini dalam gelas nih, saudara hadirin. Inilah namanya syariat teh manis. Zahirnya teh manis, luarnya teh manis. Bagaimana caranya buat teh manis? Air, campur gula, campur teh, diaduk jadi satu. Inilah namanya tarikat teh manis. Cara membuat teh manis. Apa tujuannya teh manis ini? Tentu tujuannya tersebut teh manis untuk diminum. Itulah hakikat teh manis. Apakah seperti ini teh manis? Belum tentu. Kenapa Pak Ustadz? Teh manis dengan teh pahit Pak, demi Allah sama bentuknya, sama warnanya, sama tempatnya, bedanya rasanya Bu. Kalau betul rasanya manis, berarti inilah makrifat teh manis. Kita coba, saudara. Alhamdulillah. Ya, manis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبات المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد. Bapak-bapak kepala desa yang terhormat dan kita banggakan, Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musolah, sama-sama yang kita muliakan, para ustadz-ustadz yang juga turut hadir pada pagi hari ini yang kita muliakan, BKM Masjid Al-Istiqomah beserta jajarannya, serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita tersebut melaksanakan salat fardu subuh berjamaah sekaligus dalam rangka acara halal bihalal. Karena memang Pak, Bu, hari ini merupakan hari yang ke-25 bulan Syawal. Jadi minggu depan mungkin sudah habislah bulan Syawal ya. Kalau bermaaf-maafan memang kapan saja boleh. Selawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setiap minggu pertama, saudara hadirin, saya ustadznya disuruh oleh ketua forum komunikasi. Jadi setiap minggu pertama dalam tiap bulan, saya khusus memberikan tausiah, khusus tauhid dan tasawuf. Ya. Makanya doakan saudara hadirin supaya tetap kita ini langgeng sebagaimana yang disampaikan tadi bapak-bapak kepala desa. Karena memang gara-gara Covid nih saudara hadirin, memang semua kita miskin jadinya. Miskin iman, miskin akidah, miskin ilmu, miskin harta, miskin silaturahmi, miskin salat berjamaah saudara hadirin. Nah, oleh sebab itulah saudara hadirin, usaha ikhtiar dan doa memang wajib. Saya pun tetap saya bawa masker saya. Cuman kalau ceramah memang tak pernah saya pakai. Kenapa? Adab kurang bagus saudara hadirin. Dalam kajian Islam kurang bagus kalau kita tutup mulut ngomong. Ya. Jadi bukan tidak pakai masker, pakai saudara hadirin, tetap dibawa di kantong. Apalagi makan, tak boleh ditutup saudara hadirin. Ya. Bapak saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Ini waktu kita terbatas, itu problemnya. Ya. Karena saya tiap minggu tersebut itu jam 8 ada pengajian. Dari sini sampai ke sana, alhamdulillah, seperti tadi pagi cuma 15 menit saudara hadirin. Yang sogianya setengah jam. Dari 80 100 tadi kan kosong jalan mobil. Kalau enggak terkejar saudara hadirin ya. Saya pikir ramai orangnya. Alhamdulillah lumayan lah. Ya. Di dalam Al-Quran, saudara hadirin, surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz ziddatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan kehidupan mereka dimanapun berada. Subhanallah, ngeri nih Pak. Ya. Tuhan berjanji, saudara hadirin, akan dihinakan kehidupan manusia itu dimanapun ia berada. Jadi bukan hanya di dunia, tidak. Di perumahan Sukabumi pun nanti, di perumahan Alam Barzah, dihinakan. Apalagi di Padang Mahsyar, dihinakan, saudara hadirin. Ya. Kalau bisa kita janganlah dihinakan. Di dunia aja kita dihinakan, nauzubillah min zalik. Ya nggak masuk kemana-mana, kan dihinakan. Kita ini tenang, Pak, saudara hadirin, hidup ini karena satu cuman syaratnya. Maka sampai sekarang kita tenang. Kenapa Pak Ustaz? Belum dibukakan Allah aib kita, saudara hadirin. Siapa yang tidak punya aib yang hadir ini? Saya yakin dan percaya semua punya aib. Cuman beda-beda aibnya, saudara hadirin. Ada yang aibnya bolak-balik, ya, cari jodoh. Ada yang aibnya tersebut ngutang ke sana kemari. Ada yang bolak-balik aibnya membohongi orang. Ada yang aibnya saudara hadirin kemana-mana saudara rentenir, macam-macam aibnya. Itulah sebabnya sering saya sampaikan, kita ini pemainnya semua Pak. Cuman beda-beda mainnya, itu aja masalahnya. Ada yang jadi buaya, ada yang jadi ular, ada yang jadi kambing, ada yang jadi monyet. Tengok monyet tuh kan. Ini bukan kata saya, Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Araf ayat 97, saudara, Allah yang menyampaikan. Ya.
Tengok menyetu dulu kan banyak dibuat telepon-telepon umum, kan banyak dulu dibuat itu. Maksud saya supaya mudah hubungan, communication supaya mudah. Itu yang merusak rata-rata monyet semuanya itu. Cuman monyet yang berwujudkan manusia, saudara hadirin. Karena watak monyet itu begitu. Ya, monyet itu dibuat tempatnya, maksudnya supaya hujan jangan kehujanan, supaya jangan panas tidak kepanasan. Tapi dasar monyet digoyang-goyangnya, saudara hadirin. Sampai rusak. Tengok, monyet-monyet semua yang merusak, saudara hadirin. Ya. Monyet makannya kalau sudah penuh mulutnya, tangannya ada, masih diambilnya lagi. Orang lain punya. Jadi kalau ada ustadz ceramah, sudah dapat masing-masing semua bagiannya, diambil juga punya ustadz, monyet, saudara. Maaf ya, saudara hadirin yang merasa monyet. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dikasih kat oleh Allah Subhanahu wa taala ayat itu tersebut. Semua manusia kata Allah dihinakan kehidupannya dimanapun ia berada. Tapi kecuali orang yang mampu mengadakan hubungannya dengan kontak dengan Allah dengan benar. Orang yang mampu mengadakan hubungan kontaknya dengan manusia hablum minan nas dengan benar. Wah, ini susah juga Pak Ustaz. Susah. Dikirain kalau sudah sholat itu sudah masuk surga. Belum tentu. Jadi kalau nggak sholat, nggak tahu kita mau kemana. Orang sholat pun belum tentu masuk surga, apalagi tak sholat. Apa iya Pak Ustaz? Iya, kan banyak kita sholat. Seperti sering saya sampaikan kemarin waktu Ramadan. Kita sholat di masjid Pak, hatinya ada yang ke Brastagi, ada yang ke Bukit Lawang, ada yang ke Palestina, saudara hadirin. Bukan tahu, ini bukan sholat namanya, bukan. Ini jalan-jalan, tour, camping, saudara, di waktu sholat. Inilah perlu kita luruskan. Ya. Itulah sebabnya Jalan Gajah itu alhamdulillah bagus. Cuman sering diceramahkan di sana supaya dapat khusyuk sholat. Tidak. Saya salah satu yang bilang Jalan Gajah belum dapat khusyuk sholat. Cuman rajin sholat, iya, alhamdulillah. Tepat waktu, saudara. Kalau khusyuk tidak. Ya. Kenapa? Harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, mana mungkin bisa khusyuk. Ya. Nah ini kata Allah, duribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dihinakan kehidupan manusia itu dimanapun mereka, kecuali yang mampu mengadakan kontak hubungan baik dengan Allah, kontak hubungan baik sesama manusia. Berarti Allah menawarkan solusi. Kalau ingin hidupnya mulia dimanapun berada, Allah menawarkan solusi. Dua macam, saudara hadirin. Kontak hubungan baik dengan Allah, kontak hubungan baik dengan manusia. Kalau kita analisa ayat ini, kontak hubungan baik dengan Allah supaya menciptakan diri kita soleh secara individu. Kontak hubungan baik sesama manusia supaya menciptakan diri kita soleh secara sosial. Berarti harus dua, memang dua. Kajian dalam tasawuf pun begitu. Syariat, hakikat harus sejalan. Syariat, zohirnya, nanti kita bahas. Ya, hakikat, batinnya. Syariat, kita sholat, nah inilah lurus. Berdiri lurus itu syariatnya. Hakikatnya, batinnya, harus juga lurus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gimana mau sholatnya benar? Orang Tuhannya sendiri pun dia tidak tahu. Kan banyak orang nggak tahu dia Tuhannya. Allahnya sendiri dia tidak tahu siapa, saudara hadirin. Tengok saudara kita agama non-muslim, saudara hadirin. Sangkil kenalnya dengan Tuhannya, dibuatnya lagi gambarnya, saudara hadirin. Sangkil kenalnya. Salah Pak Ustaz? Tidak salah dalam aturan agama mereka. Kalau dalam Islam memang tidak boleh. Tapi sebenarnya dalam tanda kutip, saudara hadirin,
Allah tuh kita bawa kemana-mana dalam tanda kutip. Masa nggak tahu awak? Ya. Allah itu kita bawa yang sesungguhnya kemana-mana, saudara hadirin. Jangan sampai pisah satu detik pun, saudara hadirin. Kenapa? Corona setiap saat mengintai, saudara hadirin. Apa tahu kita, Pak, kapan matinya ini? Mana tahu kita kapan matinya? Cuman nggak lama lagi. Apalagi ku tengok, udah banyak ku tengok yang pucat-pucat nih, Jang. Iya kan hampir rata pucat ini, saudara hadir. Kenapa, Pak Ustaz? Mungkin ada yang belum sarapan, jadi masih pucat dia, saudara hadir. Ya. Dua yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala, solusi tersebut supaya hidupnya mulia dimanapun kita berada, saudara hadir. Hubungan dengan Allah, saudara hadirin, ada dua cara. Nah, ini mesti kita amalkan kalau mau ingin nanti hidup mulia. Pertama kata Allah, salat. Ya, aqimis shalah, inna sholata lizikri. Dirikanlah salat karena salat itu untuk mengingatku. Dirikan, bukan kerjakan. Bahasanya, saudara hadirin. Berarti dirikan supaya betul-betul vertikal, saudara hadirin. Ya. Harus, Pak, sholat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak boleh nggak sholat. Kenapa? Ada CCTV yang senantiasa mengintai untuk mencatat kita. Karena ada orang sholat, badannya sholat, matanya belum. Ada orang sholat, seluruhnya sholat, tangannya belum. Ada orang sholat, kakinya belum. Bolak-balik, goyang-goyang, saudara hadirin. Ya, itulah sebabnya kalau kita sholat rap digigit nyamuk, niatkan bersedekah untuk nyamuk, saudara hadirin. Iya, Pak Ustaz. Iyalah. Kalau gara-gara nyamuk pun awak rusak sholatnya, apalagi gara-gara harta, tahta, wanita sekaligus dengan Toyota, pastilah rusak, saudara hadirin. Nyamuk aja pun rusak dia. Belum nempel, ngengek. Ngengeng, baru bunyi dia. Udah nempel, nggak juga hilang, nggak juga, nggak mungkin masuk surga orang seperti itu, saudara. Bukan saya memastikan, tidak. Orang gara-gara nyamuk pun masih rusak sholatnya, apalagi gara-gara yang lain. Taulah Bapak, penyakit kita laki-laki, tak ada yang lain. Ya perempuannya. Ngapainlah munafik, alah. Nanti kalau saya tunjuk, Pak, tahu saya, Pak. Siapa yang selingkuh sini tahu saya. Iya. Cuman tak boleh kita saling salah menyalahkan. Apalagi di hari baik dan bulan baik. Kenapa, Pak Ustaz, tidak boleh saling salah menyalahkan? Orang semua kita salah. Ya. Nah, inilah perlunya kaji tasawuf tuh. Yang dalam dia ngomong. Yang luar nih, Al-Ustadz Dr. Andus Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Al-Madinah itu ditambah, Pak. Bukan gelar, cuman alak mandailing Natal. Itu maksudnya. Wajah memang mirip Aceh sama Keling, tapi kita mendeling yang aslinya. Itu zohirnya, batinnya sudah ada kian dia. Jadi kalau batinnya yang ngomong, nggak pernah bohong. Kalau ini tukang bohong melulunya ini, apalagi laki-laki, memang berbohong saja kerjanya. Ya, buaya kan? Makanya kalau mau ingin bapak-bapak sukses poligami, salah satu saya kasihkan syaratnya, saudara hadirin. Apa itu, Pak Ustaz? Harus pintar bohong. Insya Allah sukses poligaminya, saudara hadirin. Ya. Ya. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama hubungan kita supaya mulia hidupnya, tidak dihinakan Allah. Sholatlah dengan benar. Ya. Karena kadang-kala, Pak, niatnya aja banyak orang kadang-kadang masih salah sholat tuh. Kenapa, Pak Ustadz? Terlalu panjang niatnya. Karena pada saat ia berniat itu satu bahasa Arab usollinya, satu lagi bahasa Indonesia di dalam. Hakikatnya sudah sama aja itu. Dalam kajian fikih ada namanya niat itu ya qasad ta'rid ta'id.
Kalau dalam kajian tasawuf tambah satu lagi, qasad ta'rid ta'in ta'aud, menyengaja. Tahu kita siapa yang sholat apa yang dibuat, kapan waktunya, berapa rakaatnya. Astagfirullah, merinding saya. Begitulah sholat tuh. Nah, kita kadang-kadang sholat tuh niatnya aja pun kelewat panjang. Satu bahasa Arab, satu tersebut bahasa Indonesia. Misalnya, sholli fardhu subhi rakaataini adaan makmuman mustaqbilal qiblatillahi ta'ala. Itulah bahasa Arabnya. Dibaca juga lah bahasa Arabnya itu. Cuman bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat, fardu atas karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang kepanjangan. Itulah sebabnya orang kadang-kadang takbir itu ada yang sampai macam 5 ton beratnya ngangkatnya. Allah, Allah, Allah. Lupa di tengah jalan. Allah, Allah. Ya itu tadi. Orang kepanjangan. Ya, padahal yang diingat itu, tahu kita siapa yang sholat apa yang dibuat, kapan waktunya, berapa rakaat. Itu sebenarnya. Ada yang pula kadang-kadang terkejut. Tak boleh. Allahu Akbar. Iya. Sampai makmum bilang, terkejut kawan. Ya, inilah perlu kita benahi hubungan dengan Allah. Ya. Karena ini wajib. Kalau naruhkan tangan semua, itu kan hilafiyah, tidak ada problem. Ya, ini juga sunnah Nabi. Tidak boleh seperti ini. Tengok imam-imam. Walaupun qori dia masih banyak yang bersalahan. Cuman kita tidak boleh saling menyalahkan. Cuman yang salah, sadar awak, saudara hadirin. Pada saat dia takbir, bertangannya begini. Itu bukan sunnah Nabi. Ini bukan hilafiyah. Harus sunnah Nabi. Harus seperti ini. Menghadap kiblat dia tersebut. Tapi banyak orang, Allah, Allah. Oh, ini salah kaprah. Ya. Kayak gitu mau masuk surga, takbirnya aja tak benar, niatnya tak benar, mana mungkin masuk surga? Itulah sebabnya orang yang sholat nanti tidak khusyuk dia masuk neraka. Cuman nggak lama, itu aja problemnya. Ada yang cuma 500.000 tahun cuma masuk neraka, saudara. Ya, bukan tanggung ya kan? Nah ini harus kita benahi. Kalau nggak mana mungkin. Harus zahir dan batin bagus. Tidak boleh dia. Ya, kita kan 2 orang ini. Secara ya istilah syariat. Zahir disebut jasad, disebut casing. Batin disebut namanya ruh. Tapi kalau nanti belajar ilmu tasawuf, setiap diri orang 4. Siapapun. Allah itu pun 4 identitasnya. Ada wujudnya atau zatnya. Ada ilmunya atau sifatnya, ada asmanya atau namanya, ada af'alnya atau perbuatannya. Kita pun 4 juga. Orang dari dianya pula kita. Diri sendiri, diri terdiri, diri tajalli, diri terperi. Ya, semua saudara hadirin. Ruh itu pun dibuat Allah dalam kajian tasawuf 4. Ada ruh jasmania, ada ruh ruhania, ada ruh sultania, ada ruh idofi atau jiwa yang tenang. Makanya kadang-kadang kalau ada orang mereng-mereng, mau ngantuk dia, itu salah satu, ruhnya mau keluar. Nah, tengok. Ya. Yang penting jangan ruh sultania dengan ruh idofi. Bahasa Al-Quran, jiwa yang tenang. Kalau ini keluar kepada desa, pasti sibuk, saudara hadirin. Kenapa? Ya COVID kawan tuh. Mau tidak mau, harus mau. Walaupun jam 3 malam. Keluar kawan tuh. Oleh sebab itu kita jaga. Sebelum kita pulang tersebut, maka dirikanlah sholat dengan benar. Aqimis salah. Inna sholata li dzikri. Dirikanlah sholat tuh. Karena sesungguhnya sholat itu salah satu kata Allah untuk mengingatku. Nah, bahasanya kan hebat ya kan? Al-Quran. Tapi alangkah naibnya saudara hadirin. Kita sholat disuruh Allah mengingat Allah. Nyatanya nggak mengingat Allah. Allahu Akbar. Ada yang pergi ke Berastagi. Ada yang pergi ke Bukit Lawang. Ada yang pergi pulang kampung. Ada yang pergi maaf kata nengok mantan-mantannya saudara hadirin.
Kebetulan 7 pula mantannya. Ditengok satu-satu waktu sholat. Di mana sekarang si Polatnya? Gelisah hatinya, saudara hadirin. Ya. Ada yang satu di Bukit Lawang, ada yang satu di Berastagi. Raun kawan tu waktu sholat, saudara hadirin. Ini kan bukan mengingat Allah namanya. Berarti dicatat oleh malaikat sholat mengingat mantan. La ilaha illallah. Awas hati-hati Pak yang banyak mantannya. Saya maka dari dulu nggak mau saya banyak mantan. Paling 10 udah. Ya. Nah ini awas hati-hati. Dan ini yang saya sampaikan kenyataannya itu, Pak. Karena saya dulu belajar seperti itu. Apanya kau sholat kau bilang bikin malu. Kau bilang kau sholat padahal kau pingin tak kemana-mana. Inilah perlu didudukkan. Cuman problemnya 10 menit lagi waktu kita. Iya. Makanya kalau pas nanti giliran saya, kalau bisa setiap minggu pertama, karena kita kajian tauhid tasawuf, duluan saya ceramah. Nah iya. Sambutan beberapa kali sambut. Habis kawan tuh. Biasa setengah 8 Ustaz. Iya, saya setengah 8 ngajar di Perumnas. Orang ngomong gitu rutin ya kan. Nanti jam 11, jam 10 piginya di Marelan. Itu problemnya. Jadi supaya nanti kajian kita bersambung. Tahu kita seperti sekolah nanti. Supaya tahu kita tersebut seperti sekolah. Perasaan awak selama ini sholat itu udah kelas 6. Padahal kelas 2 pun belum, masih percobaan, saudara hadirin. Nanti saya urut kajiannya dari bawah. Sampai nanti tahu siapa nama Tuhan yang ke-100, saudara hadirin. Yang dibilang orang rahasia. Tidak ada yang rahasia dalam Al-Quran. Semua transparan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Cuman problemnya, mampu nggak kita merisetnya, saudara hadirin? Mampu nggak kita mengkajinya, saudara hadirin? Kita selalu ngomong, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ngapain ditanya kalau Allah memang tahu, orang dia maha tahu. Kita yang harus tahu, saudara hadirin. Supaya transparan. Tengok ketua forum kita tadi kan, transparan kan, diumumkan. Supaya jangan kejadian seperti Adi Hidayat. Banyak orang bilang begini-begini, padahal transparan kawan tuh. Seharusnya kalau kita sadar tersebut, ustadz tersebut yang sudah mengelolanya capek dia, kasihkanlah uang minyaknya sikit. Iyalah. Kita bersyukur, saudara hadirin. Bapak-bapak kepala desa tengok, hampir tiap subuh minggu dia tersebut hadir kan. Seharusnya kita warga nggak datang, kan malu awak, saudara hadirin. Lebih parah lagi, duluan ustadznya ketimbang muridnya, saudara hadirin. Ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimana. Nah ini contoh malu kita, saudara hadirin. Kita bilang kita sholat, padahal sebenarnya belum sholat. Ya, kan ada namanya syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ada nanti. Syariat itu zohirnya, luarnya, casingnya. Tarikat itu adalah penghubungnya, ya, channelnya, saudara hadirin. Hakikat itu tujuannya, makrifat itu rasanya. Mari kita umpamakan, di depan kita ini ada teh manis, ya. Seperti ini, teh manis seperti ini dalam gelas nih, saudara hadirin. Inilah namanya syariat teh manis. Zohirnya teh manis, luarnya teh manis. Bagaimana caranya buat teh manis? Air, campur gula, campur teh, diaduk jadi satu. Inilah namanya tarikat teh manis. Cara membuat teh manis. Apa tujuannya teh manis ini? Tentu tujuannya tersebut teh manis untuk diminum. Itulah hakikat teh manis. Apakah seperti ini teh manis? Belum tentu. Kenapa Pak Ustadz? Teh manis dengan teh pahit, Pak, demi Allah sama bentuknya, sama warnanya, sama tempatnya, bedanya rasanya, Bu. Kalau betul rasanya manis, berarti inilah makrifat teh manis. Kita coba, saudara. Alhamdulillah. Ya, manis. Begitulah sholat tuh, begitulah semuanya, saudara hadirin. Memang begitu yang sebenarnya. Kita ngomong teh manis, padahal nggak kita rasa.
Makanya banyak orang sholat tapi tetap berbuat maksiat. Orang belum tahu rasanya. Ya. Maka dibuat Allah. Secara ilmu tasawuf, Allah jadikan tersebut laki-laki untuk menunjukkan, mentajalikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia buat laki-laki itu sifatnya alif, lurus. Dalam tubuh kita, saudara hadirin. Tapi perlu kesadari, betapapun hebatnya saudara hadirin, maaf, beribu maaf karena kita ngaji tasawuf, saya senggolkan sih. Betapapun hebatnya, panjangnya, besarnya, kalau tak hidup nggak ada apa-apanya itu saudara hadirin. Betapapun pangkat, jabatan, segala macam yang kita sandang sudah, kalau tak hidup kolbunya, tak ada apa-apanya saudara hadirin. Ini awas hati-hati. Itulah sebabnya kalau laki-laki walaupun sudah tua, kalau tetap dalamnya bagus, masih paten. Maka laki-laki walaupun tua, sesak napasnya, jalan bongkok, jalan tunjangkan masuk paret dia. Tapi coba tanya, toh, bolang, opung, gelemne, Allah, itu yang bagus. Ini karena sholat tak betul, datanglah penyakit. Dulu mana ada Pak asam urat dulu? Tak ada asam urat dulu. Dulu yang ada asam gelugur, asam suntil, asam jawa. Itu yang ada dulu. Sekali-sekali asam kumbang kalau nengok buaya. Wah. Tapi kalau kita bapak-bapak ini ngapain lah pula nengok buaya? Kenapa Pak Ustaz? Udah capek jadi buaya, itu masalahnya. Masa buaya nengok buaya, kan kurang sopan lah. Dulu yang namanya buntu Pak, cuman gang buntu, lorong buntu, kan itu dulu. Belakangan usus pun ikut buntu. Kenapa? Ya dia pun bingung, mau ke bawah usus turun, mau ke atas usus berlipat. Akhirnya aku kira nandi buntu saudara ada. Inilah banyak orang pikirannya pun buntu, bukan main-main. Inilah perlunya hubungan dengan Allah, supaya jangan dihinakan Allah kita dimanapun. Buatlah sholat itu dengan benar. Ya. Kalau hilafiyah itu nggak ada problem. Tapi kalau sunnahnya harus, tidak boleh. Seperti begini ada hilafiyah, ada yang begini, ada yang begini hilafiyah. Tapi goyang-goyang Pak tak boleh. Yang sebenarnya tidak boleh goyang-goyang. Kan ada asyhadu an la ilaha illallah, ada. Tidak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah macam pistol, rap. Tidak ada masalah. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah goyang sekali, enggak masalah. Tapi kalau sudah goyang-goyang tak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah ngang, enggak boleh. Apalagi mutar-mutar, tak boleh. Tak boleh. Karena nanti kalau sudah sampai kajiannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, satu napas saudara hadir. Ya, satu napas. Tidak boleh dibedakan. Syahadat itu dua, tapi hakikatnya satu. Ya. Itulah sebabnya beda Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis. Beda, walaupun serupa tapi tak sama. Nah ini sholat itu yang pertama hubungan dengan baik, saudara hadirin. Ya, kalau tangan itu hilafiyah, nggak ada problem. Kalau tangan, Imam Hanafi begini, Imam Syafi'i rap di atas kolbu. Imam Maliki tersebut, ya, itu lurus. Di Maroko sering begitu. Kalau kita ke Mekah, ya, kita Mekah haji umroh, kalau ada orang negor-negor Allahu Akbar, enggak dilipatnya, itu paham Imam Maliki. Imam Ahmad Ibnu Hambali di bawah, di atas auratnya. Yang mana yang benar Pak Ustaz? Semua benar. Kalau yang salah, Allahu Akbar, jadi mau apa? Nah itu baru salah. Itu nantang namanya nyawa, ya kan? Ya. Nah ini, tapi kalau sunnahnya tidak boleh berubah. Seperti tadi harus begini, dan main-main setentang dengan telinga. Kalau perempuan di bawah dagunya, ya, apalagi sempat dibuat Allahu Akbar, ini lain lagi. Ini contoh saudara hadirin. Ada yang dibuka, Assalamualaikum warahmatullah, dibukanya tangannya. Katanya apa? Supaya dibuka pintu surga. Saya Pak, udah pernah saya buat 3 bulan.
Jangankan pintu surga, pintu kamar mandi pun tak terbuka, saudara hadirin. Iya, tak terbuka dia. Orang tak ada sangkut pautnya itu. Orang tangan awak dengan pintu surga tak ada. Apalagi tangan awak kurapan, jarang cuci tangan. Tak ada sangkut pautnya itu. Ya, ini banyak orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu kanan pintu surga. Kalau kiri tak mau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditahan, karena takut pintu neraka. Nah, tapi kalau dibuat dua-dua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, malaikat pun gila kau kan. Nah inilah perlunya saudara hadirin. Ya. Supaya kata Allah, duribat alaihimul dhillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dihinakan kehidupan mereka dimanapun berada, kecuali yang mampu mengadakan kontak hubungan baik dengan Allah. Kontak hubungan baik dengan hablim minan nas. Kontak hubungan baik dengan Allah yang pertama solat. Solat itu ada dua macam, itulah wajib dengan sunat. Itulah sebabnya mulai hari ini Bapak Ibu coba robah keyakinan tuh, pemahamannya. Rasakan yang sunat itu yang seperti wajib. Yang wajib itu hadiah Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu dia. Jangan dibalik. Kan hukum itu dalam ilmu fikih 5, wajib, haram, makruh, mubah, sunat. Kan begitu dia. Dirobah sudah pemahaman tuh. Rasakanlah yang sunat itulah seperti wajib. Kenapa? Itu disuruh Allah. Orang yang ada waktunya, ada kesempatannya, lapang waktunya, dia tidak mau ambil, nanti akan dituntut Allah. Seolah-olah sok kaya kita, saudara hadir. Ya, sok kaya. Yang haram tidak boleh sama sekali, kan begitu dia. Makanya pemahaman sunat tuh kalau fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Begitu hukum fikihnya. Hukum tauhid tasawuf tidak. Sunat artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, saudara hadirin. Nah, seperti itu pemahamannya. Begitu juga yang makruh. Dikerjakan tersebut tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jangan seperti itu dia. Seharusnya tersebut pemahamannya, dikerjakan tersebut untung, tidak dikerjakan sebagai untung, dikerjakan juga tersebut untung. Maksudnya makruh, kan makruh itu kan dilarang. Arobah seperti sunat itu dia pemahaman. Itu makanya sejak mulai ngaji ini Pak, saudara hadirin, cobalah yang biasa makruh-makruh kurangi, bukan hentikan, kurangi dulu. Ya saya nggak mau nuduh ya, ada dituduh kawan. Karena tak bagus. Merusak tersebut ya, energi ada yang dalam tubuh kita. Kalau memang tak bisa sama sekali dihentikan, minimal kurangi tersebut. Misalnya majelis ilmu, lagi-lagi wirid, jangan merokok awak, tak boleh. Malaikat tak mau turun. Apalagi rokoknya rokok siong. Hah? Itu makanya sekarang dewa-dewa nggak mau turun. Kan kemenyan itu kan alatnya. Kemenyan itu alat untuk memanggil dewa. Satu ketika si orang tua ini rokoknya rokok siung. Rupanya pada saat tersebut dirokok kan naik ke atas. Siapa sing manggil iki? Ya, pagi-pagi udah datang manggil. Ada apa perluan bantuannya? Turun dewa, ditengok kawan tuh lagi buang hajat di WC, saudara hadirin. Kurang ajar ini. Lagi buang hajat pemanggil-manggil aku. Maka sampai sekarang nggak mau turun lagi dewa, saudara hadirin. Ya. Nah ini para bapak, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Waktu kita masalahnya. Saya jam 7 sampai ya. Waktu Isra aja dari jam 6.15, 10 udah masuk. Ya. Apa boleh buat? Bukan salah saya. Karena terlalu banyak kali itu problemnya. Iya. Saya aja tadi dalam hati, diumumkan satu persatu, apa nggak kacau? Iya kan? Pak Ustadz kita ngumumkan. Memang bagus. Tapi sebagusnya satu aja umumkan, kasihkan brosur setiap menit, dah habis. Iya. Saya tengok aja. Hampir 10 menit. Pak Kepala Desa. Untung Kepala Desa yang satu lagi nggak ngomong. Kacau kita aja. Hancur mena. Iya kan? Ya. Iya.
biasa. Iya. Ambilnya di tengah lapangan. Iya memang pengajian bapak-bapak tengah 8. Kalau saya tidak, bayangkan saya tengah 5 udah berangkat dari rumah. Iya. Kalau dikira-kira tengah 5, maka saya tadi imamnya kan. Saya komitmen Pak, iya. Karena saya dimanapun ngajar, saya suka sholat berjamaahnya. Nah, bapak-bapak ya alhamdulillah juga, karena kan sholat di tempat masing-masing. Artinya supaya tetap dapat kita semuanya, itu maksudnya. Ya, jadi insya Allah ya kita sambunglah. Ya bulan depan lah. Paksa kajiannya sudah lain saya buat, tidak lagi halal bihalal. Ya. Nah mudah-mudahan apa yang kita uraikan, memang begitulah Pak, saudara hadirin kalau mengaji, memang begitulah memang. Tapi yang perlu, cobalah kita perbarui sholat itu saudara hadirin. Karena memang banyak kita hakikatnya belum sholat Pak yang sebenarnya. Ya. Supaya nanti sifat ujub, takabur, riya, semua yang tak bagus supaya hilang dia. Walaupun kita benar, tak boleh merasa paling benar. Apalagi tak benar. Ya. Kadang-kadang kita sifat keakuannya kuat, apalagi di rumah tangga, mau menang aja. Padahal benarnya istri awak. Cuman gak mau aku kalah awak, itu persoalannya. Padahal kadang-kadang sedih kita nengok istri kita kadang-kadang. Sabar dia saudara hadirin. Banyak orang laki-laki kalau udah tua-tua, mulai 45-50, mana udah mulai rusak itu. Kalau tak bagus zikir dari dalam, udah mulai rusak saudara hadirin. Ya, udah mulai rusak dia. Tapi istri jarang, maaf kata, selingkuh saudara hadirin. Walaupun suaminya tidak bisa bergaul lagi saudara hadirin. Kalau laki-laki, walaupun istrinya bagus, sering selingkuh. Cuman bukan yang di sini. Kalau sini kurasa lebih parah. Nah ini bapak saudara hadirin, mudah-mudahan walaupun belum memang apa yang kita harapkan, karena waktu terbatas, semoga apa yang kita uraikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Selamat royo 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua kita Idul Fitri kembali suci, dapat semua predikat la'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.